Hai, selamat pagi buat teman-teman semua yang belum sarapan. Selamat datang di channelku. Di channel ini, Bang Eko pakai Q bakal nyeritain kisah-kisah kehidupan, percintaan. Oke, dan cerita yang bakal Bang Eko bacain ini dari Bang Eko sendiri atau dari teman-teman Bang Eko yang tentunya bakal menghibur, mengedukasi, dan memuhasabah jiwa-jiwa yang masih tenggelam dalam ancaman sidang skripsi. Dan kali ini di segmen ini, segmen Kipar ya, kisah pagi ceria, Bang Eko bakal nyeritain sebuah cerita dari teman Bang Eko di Malang. But wait, sebelum Bang Eko mulai bercerita, alangkah baiknya biar Bang Eko tenang, kalian senang, subscribe dulu dong. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita yang bakal Bang Eko bacain buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang ceritanya pengen dibacain, boleh langsung kirim ke email yang ada di deskripsi di bawah ya. Langsung aja kirim ke situ, nanti Bang Eko bacain. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share biar teman-teman yang lain juga bisa dengerin cerita-cerita Bang Eko ya. Oke. Kisah yang pertama kali ini bakal aku bacain adalah cerita dari Bagus Panuju Adi dari Semanesi, Malang. Barangkali di sini ada yang dari Malang atau sekitarnya, atau bahkan teman, keluarga, atau orang tuanya Bagus. Silahkan komen di bawah ya. Oh iya, habis Bang Eko bacain cerita dari Bagus, Bang Eko juga bakal ngadain sesi bacain komentar dari teman-teman semua. Jadi buat yang komennya pengen dibaca, silahkan komen, terus dikasih hashtag kok tanya sih gitu ya. Nih di bawah deh Bang Eko kasih tahu hashtagnya gimana. So, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja Bang Eko bacain kisah kali ini. Judulnya Saat Semuanya Berawal. Wih, dari judulnya aja deh kedengeran keren. Kira-kira awal dari apa ya Gus? Oke, mari kita cari tahu. Dan buat yang penasaran, stay tune terus ya. Kisah ini ada beberapa tokoh, yaitu ada Bagus sendiri yang jadi tokoh utama. Terus ada teman-teman Bagus, yaitu ada si Rama yang sifatnya sudahlah, kalian bakal lihat sendiri sifatnya gimana. Lalu ada Deva, temannya Bagus, si santri Sontoloyo katanya di sini, sama beberapa adik kelas di pesantren. Iya, benar, kisah ini pesantren sentris. Dan kisah ini ngambil POV-nya atau point of view-nya orang pertama. Jadi tokoh utamanya si Bagus, dan Bagus yang bakal nyeritain. Oke, gak usah lama-lama, keburu kepanjangan nih durasi videonya, keburu matahari terbit dari barat. Let's hear this. Malang, 10 Mei 2020. Berita tersebarnya virus memenuhi acara TV, surat kabar, maupun media sosial. Beberapa pihak sekolah meliburkan siswanya guna memutus rantai penyebaran virus. Oh iya, ini lagi waktu masa awal-awal COVID kayaknya. 10 Mei, ya kan? Aku tadi diam saja. Kurogoh saku, dapatkan dompet, lalu menarik semua isi. Dan kulihat, oke, masih cukup buat beli hand sanitizer dan masker. Ngapain Gus? Beli hand sanitizer segala? Virusnya kan masih jauh. Tanya Rama meremehkan. Nih, mulai dari sini Rama mulai menunjukkan sifat kebiadabannya sebagai seorang teman. Heh, jangan salah berat. Virusnya udah deket loh. Mahasiswa UB aja udah ada yang ODP. Dih, alay. Rama meledek. Mending alay ya, ketimbang kena virus, bisa meninggoy. Kemudian Rama tak peduli lalu pergi. Aku berangkat mencari hand sanitizer yang sudah mulai langka dan kabarnya diborong orang-orang lalu dijual kembali dengan harga yang gak ada akhlak. Ternyata benar. Setelah aku menyusuri dan menjelajahi Singosari, aku tak dapatkan hand sanitizer. Apa boleh buat? Aku pulang dengan hampa, dan setibanya aku di Ma'had, tak berhenti usahaku mencari hand sanitizer. Ku ambil ponsel, ku buka browser, lalu mengetik cara membuat hand sanitizer. Seketika langsung, semuanya tersusun dengan rinci. Besoknya hari Minggu setelah aku berletih-letih patuh pada sang kiai, sore hari waktu beristirahat dan belajar kuhabiskan untuk mencari tahu apa itu virus corona yang mengusik dunia ini. Dan berita yang ku tahu selama ini hanyalah virus ini berasal dari Wuhan, Cina Selatan. Virus corona merupakan rekombinan antara coronavirus dan coronavirus kelelawar yang asalnya tak diketahui.
Dengan gejala yang muncul adalah demam, batuk kering, sesak nafas, serta gangguan pernafasan. Oke, buat teman-teman yang sekarang ini lagi dengerin sama temannya dan kira-kira punya gejala seperti ini, boleh dibawa ke puskesmas biar langsung mendapat penanganan. Oke, maaf bercanda. Lanjut. Virus ini belum memiliki vaksin, namun pencegahan bisa dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur, menutup mulut dengan masker saat batuk dan bersin atau ketika keluar rumah, dan menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan atau tidak menunjukkan gejala virus. Aku masih heran dengan virus ini. Dengan gejala yang mirip dengan flu biasa saja udah bisa membunuh banyak orang. Halo dulur, kabarnya sekolah akan libur ya? Tanya Rama. Mas, beberapa sekolah dan universitas di Malang sudah libur, jawab Jingga. Wah, mari ki semana sih libur sisan. Iya mas, krungu-krungu kabarnya ngono. Malam itu ditutup dengan canda tawa santri Mahat yang gembira sembari berharap besok sekolah diliburkan. Senin, seperti biasa, adzan subuh dikumandangkan oleh Deva, santri Sontoloyo yang cerdas. Santri lain kebanyakan telat melaksanakan qiyamul lail, jadwal tetap sang kiai. Bangun subuh, mulat-mulet, menahan kantuk, namun memaksa diri untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dinginnya air wudhu hanya mampu menurunkan rasa kantuk. Beberapa santri melaksanakan sholat qobliyah subuh anjuran sang kiai. Beberapa lainnya melelapkan mata menunggu iqomah. Sholat dimulai dengan diimami sang kiai. Selepas sholat, tak lupa berdoa dan zikir diucapkan. Lalu membaca surat Ar-Rahman yang sudah istiqomah terlaksana di mahat kami. Ar-Rahman, alamal Qur'an. Beberapa santri membungkukkan badan dan terlelap saking merdunya lantunan ayat Al-Quran. Setelah selesai membaca dan berdoa, beberapa santri akan tiduran atau layah-layah yang sebenarnya sang kiai tak membolehkan hal itu terjadi pada selesai sholat subuh. Beberapa lainnya akan beraktivitas dan mandi. Selesai mandi, para santri mulai terbuka pikirannya. Dan aku setelah ganti, menggelar karpet, lalu makan, aku mulai mengaji sembari menunggu sholat duha. Di pertengahan ngaji, ramai di belakangku yang membuatku penasaran. Ada yang beralih ke arahku. Mas, libur. Sontak aku yang sedang mengaji langsung berhenti karena kabar yang terlalu gembira ini. Waduh. Bagus. Kenapa Anda berhenti di saat Anda mengaji? Bagus. Ya ampun. Lalu dikumpulkan siswa-siswi di aula sekolah. Dan pengumuman pun dikumandangkan. Anak-anak bergembira meski di rumah tapi tetap sekolah berbasis online. Oke, not bad. Selepas pengumuman, kami para santri berkumpul kembali untuk arahan dari sang kiai. Yang mau pulang silakan, yang mau berjuang di sini juga silakan. Tapi dengan syarat bahwa yang pulang harus dijemput orang tuanya. Para santri girang sekali dan mulai berkemas untuk pulang. Tapi beberapa santri memutuskan untuk tinggal hingga minggu depan guna memperoleh sangu dari orang tua. Dan ketika di perjalanan pulang, setelah seminggu berlalu, di perjalanan pulang, aku menemukan orang yang risau akan pandemi ini. Ada yang santai, juga meremehkan pandemi. Sopir angkot yang berkeluh kesah karena jalan sepi, dan orang yang sok tahu agama dan berkata, "Ora wedi aku corona, aku dini mbek sing kuwasa." Oke, mari kita bedah kalimat ini. Begini ya Pak, memang takut pada yang kuasa api, kita juga nggak boleh anggap remeh sebuah penyakit karena ini juga merupakan ujian dari Tuhan Allah SWT untuk manusianya agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan hidup sesuai aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia. Dan ada yang menyalahkan pemerintah karena social distancing. Inilah pertama kali di hidupku yang merubah orang-orang di sekitarku, menampakkan cara mereka dalam menghadapi masalah ini. Di minggu pertama kuarantin, kampungku masih seperti biasa. Aku melaksanakan sholat Jumat dan tahlilan pada malam Jumat. Rasanya menyenangkan berkegiatan di rumah. Di minggu kedua mulai bosan dan social distancing juga mulai diterapkan. Masjid-masjid mulai menggulung karpet dan bagi jamaah yang ingin sholat jamaah diharuskan menggunakan sajadah pribadi untuk melaksanakan sholat. Krisis ekonomi juga hadir pada beberapa keluarga. Ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang dana untuk donasi. Hal ini terus berlanjut hingga bulan Ramadan. Benar, Ramadan kali ini terasa berbeda. Tak ada yang ngabuburit, bukber, saber dengan kawan-kawan semuanya. Di rumah aja sampai akhirnya aku bosan. Ya ini emang ada haknya nih. Sekolah online yang menelan sedikit demi sedikit isi dompetku menambah masalah karantina. Hingga hari raya tiba, karantina masih berlanjut. Dan
Aku mengambil sisi positif dari pandemi ini. Karena corona, kita dibawa kembali ke rumah bersama keluarga. Corona membungkam kesombongan negara yang merasa paling hebat dan tak terkalahkan. Corona membuat manusia banyak berdoa dan berharap pada Tuhan dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Corona membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. Corona mengajarkan bahwa virus kecil seukuran 150 nano bisa mengalahkan miliaran manusia yang hidup di bumi. Corona membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan dan pertolongan pada Tuhan. Corona menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Corona menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang bisa diambil kapan saja olehnya. Itulah beberapa hikmah yang bisa aku ambil dari pandemi ini. Semoga bencana ini segera berlalu, aku bisa sekolah dan mengejar impianku, orang-orang kembali bekerja dan menafkahi keluarga mereka, bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, dan juga bisa berjalan-jalan ke sana kemari dan tak di rumah aja dengan kebosanan. Meski bosan di rumah, aku tak membiarkan bosan mendekapku. Aku punya aktivitas yang bisa melepaskanku dari dekapan kebosanan. Semisal membaca buku, membantu memasak, bermain game, dan lain-lain. Pastinya kebanyakan orang juga mempunyai aktivitas sendiri guna melawan bosan. Iya, dan Bang Eko pun juga punya ini Gus, punya aktivitas sendiri Gus. Seperti ya menonton film, makan coklat panas, waduh. SpongeBob ya ada. Waduh. Naruto mati, tidak mungkin. Sorry spoiler. Buat teman-teman boleh share aktivitasnya selama pandemi. Ya buat sharing-sharing lah ya. Kala pandemi ini kalian ngapain aja? Silahkan komen di kolom komentar. Komen below. Lanjut. Sampai hari ini pandemi belum selesai. Namun beberapa negara sudah mulai menerapkan new normal. Ya. Semoga pandemi segera selesai dan hal itu menjadi saat semuanya berawal. Oke. Cerita yang sangat menarik dari Bagus dan memotivasi kita, memberikan kita pandangan positif akan corona ya, seperti yang udah dikatain oleh Bagus tadi. Jadi ini saat semuanya berawal adalah saat semuanya berawal di kehidupan new normal karena COVID. Mantap. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah yang Bang Eko bacain buat pagi ini. Dan kesimpulan dari kisah Bagus itu adalah bahwa Tuhan nggak menciptakan segala sesuatu di dunia yang sia-sia. Pasti semua ada dampak positif dan negatifnya. Bahkan dari makhluk yang berukuran hanya 150 nanomilimeter. Ini nunjukin kalau Tuhan benar-benar menciptakan segala sesuatu di dunia ini, mulai dari hal yang sepele bahkan tidak sepele pun ada hal positif dan negatifnya. Dari mulai yang kecil hingga berukuran besar, semuanya ada positif dan negatifnya. Oke, so that's for today. Makasih buat semuanya dan sayonara.